Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang haram dipelihara menurut Islam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dalam Islam, pemeliharaan hewan diatur secara ketat untuk menjamin kebersihan, kesucian, dan keseimbangan ekosistem. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan dan memelihara hewan yang baik. Namun, ada beberapa jenis hewan yang dilarang dipelihara dalam rumah ataupun di sekitar tempat tinggal kita. Hal ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW dan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jika kita adalah penggemar hewan dan ingin memelihara hewan, penting untuk mengetahui beberapa jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita memahami hal ini sebagai bagian dari amalan kita. Berikut beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut Islam. 1. Anjing yang tidak diperlukan. Anjing memang dikenal sebagai hewan yang bisa menjaga dan berburu. Namun dalam Islam, memelihara anjing sebagai hewan peliharaan biasa tanpa ada tujuan khusus seperti menjaga ternak atau berburu tidak dianjurkan. Hal ini terkait dengan najis air liurnya anjing dan dampak kesehatan yang mungkin timbul. Para ulama menjelaskan bahwa berinteraksi dengan anjing diperbolehkan jika ada manfaat yang jelas. Dan anjing boleh dipelihara dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan tersebut termasuk menjaga rumah dan menjadi hewan pelacak. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Ular. Hewan berbisa dan berbahaya seperti ular dan kalajengking tidak diperbolehkan untuk dipelihara karena dapat membahayakan manusia. Islam mengajarkan untuk menghindari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya yang datang dari hewan-hewan ini. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memelihara ular hukumnya haram. Jenis ular apapun tetap diharamkan untuk dipelihara karena ular adalah hewan melata yang berbahaya. Imam Syafi'i mengatakan, haram bagi mukallaf, yaitu orang yang mendapat beban syariat, untuk memelihara beberapa binatang. Di antaranya anjing bagi yang tidak membutuhkannya, demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kalajengking, tikus, gagak, dan ular. Dalam hadis, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang nomor 3, yaitu cicak. Cicak adalah salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Larangan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang cicak. Rasulullah bersabda, "Dahulu Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, maka tidak ada binatang melata di bumi kecuali berusaha memadamkan api tersebut, kecuali cicak
karena sesungguhnya cicak itu justru meniup-niup api tersebut. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Malah orang yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh cicak pada sekali pukul, maka baginya pahala sekian. Dan barang siapa membunuhnya pada pukulan kedua, maka baginya pahala sekian yang kurang dari yang pertama. Dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya pahala sekian yang kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segala hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara. Hikmah yang bisa diambil, cicak adalah hewan yang sering ditemukan di lingkungan rumah dan dapat menjadi pembawa penyakit. Memelihara cicak bisa meningkatkan risiko kontaminasi makanan dan tempat tinggal dengan kotorannya. Kemudian yang nomor 4 yaitu tikus. Tikus adalah hewan yang dianggap kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena lebih banyak madorotnya. Selain itu, tikus juga dilarang untuk dipelihara karena merupakan pembawa penyakit. Islam tidak melarang umatnya untuk bertindak tanpa alasan yang jelas. Larangan terhadap tikus didasarkan pada fakta bahwa tikus di rumah bisa menjadi sumber penyakit. Tikus dapat menyebabkan kerusakan pada properti, makanan, dan barang-barang lainnya di rumah. Mereka sering menggigit kabel listrik dan dapat menyebabkan kebakaran serta mencemari makanan dengan kotoran dan air liurnya. Rasulullah SAW bersabda, tikus adalah hewan yang fasyik atau jahat. Sesungguhnya tikus akan membakar rumah-rumah kalian. Tidak ada rumah yang aman dari tikus, karena tikus adalah hewan perusak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan bahwa tikus adalah hewan yang membawa kerusakan dan bahaya. Kemudian yang nomor 5 yaitu burung gagak. Dalam Islam, burung gagak termasuk salah satu hewan yang haram untuk dipelihara. Larangan ini didasarkan pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa burung gagak termasuk hewan yang fasyik dan diperbolehkan untuk dibunuh. Gagak di sini dimaksudkan adalah gagak yang putih punggungnya dan perutnya. Burung gagak dikenal sebagai burung pemakan bangkai dan sering ditemukan di tempat-tempat yang kotor. Memelihara burung gagak dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih dan berisiko menyebarkan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan yang semuanya adalah fasyak yang boleh dibunuh dalam keadaan berihram atau tidak berihram, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, dan anjing gila. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang nomor 6 yaitu burung elang. Elang dilarang dalam agama Islam karena selain harus dijaga kelestariannya, elang juga termasuk burung pemangsa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Itulah beberapa hewan yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara hewan memang diperbolehkan, namun kita harus memperhatikan jenis hewan yang diperbolehkan dan dilarang menurut ajaran Islam. Semoga kita semua dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.